Belajar matematika bersama Bimatika. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat untuk belajar matematika hari ini. Teman-teman, kita belajar sifat-sifat eksponen. Nah, apa itu sifat-sifat eksponen? Kita lihat di sini ada 5 buah sifat eksponen. Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Yang pertama itu menggambarkan bilangan berpangkat dikalikan dan kamu menjumlahkan pangkatnya. Sifat yang kedua, bilangan berpangkat, pembagian bilangan berpangkat, hasilnya adalah bilangan berpangkat yang pangkatnya dikurangkan. Bagian yang ketiga, bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan kembali, maka hasilnya adalah pangkatnya kita kalikan. Bagian keempat, ada perkalian dua buah bilangan dipangkatkan, hasilnya adalah masing-masing bilangan dipangkatkan kemudian dikalikan. Yang kelima adalah ada bilangan, pembagian bilangan atau pecahan seperti ini dipangkatkan, nah masing-masing dipangkatkan kemudian dibagi. Nah, inilah ada sifat-sifat eksponen atau sifat-sifat bilangan berpangkat. Ya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, perhatikan di sini A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Ya, jadi pangkatnya kita jumlahkan kalau dikalikan. Tapi syaratnya satu, yaitu basisnya A-nya harus sama nih, A, ya, nggak boleh ada yang lain beda. Contoh di sini, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 3. Ya, ingat ya, kalau bentuk perkalian bilangan pangkat seperti ini, basisnya sama, kamu tinggal jumlahkan pangkatnya saja, sehingga nanti 3 pangkat 5 di sini. Ya. Kemudian ada lagi soal 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Nah, di sini kamu tinggal jumlahkan saja ya pangkatnya. 2 pangkat 2 tambah 3, 5, 5 tambah 4, 9. Jadi 2 pangkat 9, begitu ya. Nah, kita lanjut. 2 A pangkat M dibagi A pangkat N, ya, sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, bentuk seperti ini juga bisa dirubah bentuknya seperti ini. A pangkat M per A pangkat N. Nah, ini juga dikurang nih, A M dikurang N, gitu ya. Sama saja nih, ya. Bentuk ini juga sama, ya. Nah, perhatikan di sini 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 5 dikurang 2. Jadi 5 pangkat yang ini dikurang 2 yang ini. Hasilnya adalah 5 pangkat 3, ya. Jangan lupa ya, hasilnya bentuk pangkat juga. Nah, kita lanjut. Ini ada soal, kita coba kerjakan. 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3. Nah, seperti ini berarti nanti 2 pangkat 4 dikurang 3. Jadi pangkatnya 2 pangkat 1 alias 2, ya. 2 pangkat 1 itu pasti 2. Nah, kita lanjut lagi. Ini tadi pertama, kedua, sekarang kita lanjut yang ketiga. A pangkat M dipangkatkan kembali N, ya. Nah, di sini hasilnya nanti A pangkat M kali N, jadi dikalikan nih, ya. Coba kita lihat di sini 3 pangkat 2 dipangkatkan 3, jadi nanti 3 pangkat 2 kali 3, 2 kali 3 itu 6, jadi 3 pangkat 6, ya. Nah, kita coba kerjakan soalnya. 2 pangkat 3 dipangkatkan 4, jadi 2 pangkat 3 kali 4, 12, ya, seperti itu. Ini bentuk sederhananya, ya. Lanjut. Bagian 4, A kali B dipangkatkan M.
A kali B pangkatkan M. Sama saja A pangkat M dikali B pangkat M, ya. 2 kali 3 pangkat 5. 2 pangkat 5, 3 pangkat 5. Seperti itu. Nah, ini ada soal 5 dikali 4 pangkat 2, ya. Jadi nanti 5 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2, ya. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang nomor 5. A per B pangkat N. A dibagi B pangkat N. Jadi A pangkat N per B pangkat N. Ya, contoh di sini 2 per 3 pangkat 4. 2 pangkat 4, 3 pangkat 4, ya. Nah, kita coba kerjakan soalnya. 3 per 5 pangkat 2 menjadi 3 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Begitu ya teman-teman. Nah, setelah memahami sifat-sifat eksponen ini, ya, tidak cukup hanya paham saja, tapi kamu juga harus banyak-banyak latihan soal, ya. Karena inti kalau kamu mau jago matematika, latihan soalnya juga harus banyak, ya. Meningkatkan keterampilan kamu dalam menggunakan sifat-sifat eksponen. Ayo kita lanjutkan menyederhanakan soal-soal berikut. Nah, ini ada soal di bawah sini. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5 per 3 pangkat 4, ya. Atau dibagi 3 pangkat 4. Nah, ini ada perkalian bilangan berpangkat dibagi sama bilangan berpangkat. Berarti kita bisa menggunakan sifat nomor 1 perkalian dan sifat nomor 2 pembagian. Yuk kita kerjakan. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5, ya, menjadi 3 pangkat 2 tambah 5, ya. Yang bawah 3 pangkat 4. 3 pangkat 7 hasil dari 2 tambah 5 per 3 pangkat 4. Nah, di sini hasilnya adalah 3 pangkat 7 dikurang 4, yaitu 3, ya. Lanjut. 3 pangkat 3. 3 A pangkat 3, ya. A pangkat 3 pangkat 4. Nah, nanti pangkat dipangkatkan lagi, kita pakai yang sifat ini, ya. Kita kalikan, ya. Kemudian dikali B pangkat 8 per B pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, kita ini menggunakan sifat yang ini nanti, ya, yang ketiga, ya. Kemudian dikali A pangkat 6. Ya, kita tulis dulu ya satu-satu perubahannya. Yang atas dulu. A nya menjadi 3 dikali 4 dikali B pangkat 8, yang ini bawahnya B, 2 dikali 3 dikali A pangkat 6. Ini menjadi A pangkat 12. Nah, di bawahnya saya tulis A lagi, ya, A pangkat 6, yang ini. Yang ini ya saya tulis. Kemudian dikali B pangkat 8 dikali B pangkat berapa nih? 2 kali 3 pangkat 6. Nah, A per A ini A pangkat 12 per A pangkat 6 kita bisa gunakan sifat yang mana? Ini ya, yang ini, ya. Jadi kita kurangkan, ya. Jadi nanti 12 dikurang 6, ya, 12 dikurang 6, 12 kurang 6, 6. Jadi A pangkat 6. B nya pangkat 8, di sini pangkat 6, dikurang 8 kurang 6 2. Nah, seperti ini. Baik teman-teman, inilah materi yang terkait dengan sifat-sifat eksponen. Diingat-ingat ya, ada 5 buah sifat eksponen yang harus kamu kuasai dengan baik. Pertama,
perkalian eksponen dijumlah, kedua pembagian eksponennya dikurang. Syaratnya adalah basisnya harus sama ya. Kalau di sini 5, di sini 5, di sini 2, di sini 2 gitu ya. Basisnya harus sama. Yang ketiga, bilangan berpangkat dipangkatkan kembali. Ya, bukan pangkatnya dipangkatkan, tapi bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan kembali, pangkatnya kamu kalikan. Yang keempat, perkalian suatu bilangan dipangkatkan, maka perkalian bilangan tersebut tapi masing-masing bilangan berpangkat ya. Yang kelima adalah pecahan atau pembagian bilangan kemudian dipangkatkan ya, masing-masing bilangan dipangkatkan kemudian dibagi atau menjadi pecahan masing-masing berpangkat. Dan jangan lupa banyak-banyak latihan soal. Teman-teman silakan dilihat lagi video ini berulang-ulang ya, supaya kamu memahaminya dan dicatat jika perlu ada yang perlu dicatat jika ini baru buat kalian. Semoga kalian diberi kemudahan untuk mempelajari materi-materi eksponen. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Pelajari kembali materi-materi sebelumnya. Dan saya pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.